Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Muhammad Laitupa dari jurusan D4 Fisioterapi semester 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai gangguan jaringan lunak otot, khususnya ruptur, untuk memenuhi nilai tugas praktikum pada mata kuliah Patofisiologi Muskuloskeletal. Ruptur merupakan robekan atau pecahnya tuba, membran, atau organ sedemikian rupa sehingga isi di dalamnya itu keluar. Misalnya pecah ketuban dalam persalinan yang diperberat dengan obstruksi. Nah, jenis-jenis ruptur diantaranya itu ada ruptur uteri, ruptur cervix, ruptur tendon, Achilles, ruptur hepar, dan ruptur hepar. Nah, pada ruptur uteri, di mana ruptur uteri merupakan keadaan gawat darurat obstetri, di mana dinding uteri ini terpisah dengan jaringan serosa, disertai ekstrusi bagian fetus atau cairan amnion ke cavum peritoneum. Penyakit ini bersifat fatal bagi ibu dan janin bila penata laksanaannya itu terlambat. Nah, selanjutnya itu ada ruptur cervix. Ruptur cervix itu merupakan robekan cervix atau jaringan cervix uterus yang robek atau terpisah. Merupakan kondisi kegawat daruratan obstetrik karena terjadi perdarahan aktif pada vagina. Nah, selanjutnya itu ada ruptur tendon. Ruptur tendon merupakan robekan komplit atau parsial pada tendon Achilles, yaitu tendon Achilles itu tendon yang menghubungkan otot betis dengan calcaneus. Penyakit ini dilaporkan lebih sering terjadi pada laki-laki, terutama setelah aktivitas olahraga. Nah, selanjutnya itu ada ruptur hepar. Ruptur hepar ini adalah kondisi gawat darurat yang sangat langka dan mengancam jiwa. Ruptur hepar pada umumnya berawal dari perdarahan intraparenkim yang berkembang menjadi hematoma subkapsular. Nah, selanjutnya itu ada penyebab ruptur. Yang pertama itu ada ruptur uteri. Ruptur uteri ini secara persis itu penyebabnya belum diketahui. Namun terdapat beberapa faktor resiko seperti riwayat sektiokesaria atau cicatrix pada uteri, grande multipara, penggunaan oksitosin dan misoprostol, plasenta percreta, dan malpresentasi. Nah, untuk menyebab ruptur cervix, ada beberapa faktor resiko seperti pemakaian cincin cerclage, persalinan dengan alat bantu forceps dan vakum, persalinan dengan induksi, dan partus precipitatus. Disebutkan itu dapat menyebabkan ruptur cervix. Nah, lalu selanjutnya itu ada ruptur tendon. Ruptur tendon ini disebabkan oleh olahraga yang berlebih tanpa melakukan pemanasan terlebih dahulu. Dan biasanya juga ruptur tendon Achilles ini disebabkan oleh degenerasi tendon. Nah, untuk penyebab dari ruptur hepar ini dapat disebabkan oleh trauma abdomen atau sebagai komplikasi dari preeklamsia, eklamsia fatty liver, dan sindrom hemolisis elevated liver enzyme, low platelet count, atau karsinoma hepar. Nah, selanjutnya itu ada gejala ruptur. Secara keseluruhan mengenai gejala pada ruptur uteri itu terjadi selama masa persalinan. Nah, gejala-gejala yang dapat dirasakan oleh si ibu adalah nyeri atau sakit pada perut yang tidak biasa, kekuatan otot-otot pada rahim menghilang, detak jantung ibu berubah menjadi lebih cepat, timbul rasa sakit hebat di sela-sela kontraksi saat melahirkan normal, perdarahan dari vagina dalam jumlah yang berlebih, dan lain-lain. Selanjutnya itu ada gejala pada ruptur tendon Achilles. Nah, biasanya ini dialami oleh penderitanya antara lain seperti rasa sakit di area tendon setelah berolahraga, kesulitan mengangkat jemari kaki, lalu tendon Achilles ini terasa kaku saat bangun dari posisi berbaring. Lalu juga ada rasa sakit yang bertambah semakin parah saat aktif bergerak, lalu ada pembekakan di bagian belakang kaki antara betis dan tumit, dan kesulitan berjalan. Nah, untuk yang terakhir saya akan menjelaskan mengenai pengobatan pada ruptur. Nah, penata laksanaan pada ruptur uteri itu dilakukan secara cepat dan komprehensif untuk mencegah terjadi komplikasi yang bersifat fatal. Penata laksanaan awalnya ini seperti stabilisasi pasien, kemudian akan dilakukan tindakan operasi. Nah, selanjutnya penata laksanaan untuk ruptur cervix. Nah,
biasanya ini dilakukan tindakan operasi dan pengobatan medikamentosal. Keadaan umum ini perlu diperhatikan. Ada beberapa yang harus diperhatikan, seperti status hemodinamika pasien. Bila pasien ini beresiko, maka diperlukan resusitasi cairan infus. Sedangkan untuk tindakan operasi, ini merupakan penanganan dalam kondisi khusus untuk memperbaiki serviks yang mengalami ruptur. Selanjutnya itu ada ruptur tendon Achilles. Penata laksanaannya itu secara konservatif dengan imobilisasi menggunakan bidai dan functional brace. Tindakan operasi juga dapat dilakukan dalam kondisi-kondisi tertentu. Tindakan operasi yang biasa dapat diberikan yaitu open repair, minimally invasive, percutaneous repair, dan augmented repair. Nah, yang terakhir penata laksanaan ruptur hepar. Jika pasien yang mengalami ruptur hepar dan status hemodinamika ini stabil, maka hanya diperlukan resusitasi cairan dan pengawasan di ruang ICU. Tetapi jika pasien ini mengalami ruptur hepar yang cukup berat dan hemodinamikanya tidak stabil, maka tindakan operasi yang menjadi pilihan. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.